Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poha Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sejumlah bantuan untuk korban banjir Aceh dari perusahaan asing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dan akan disalurkan ke daerah bencana. Pasokan BBM ke dataran tinggi Gayo masih terkendala menyebabkan warga harus membeli BBM dengan harga 3 kali lipat. Warga dan para korban banjir di Kabupaten Aceh Utara mengandalkan perahu nelayan untuk beraktivitas lantaran arus transportasi darat belum pulih. Di tengah upaya penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, dukungan kemanusiaan terus mengalir dari berbagai pihak. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menerima bantuan kemanusiaan dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Inggris, Malaysia, dan Indonesia. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin malam. Bantuan berupa sembako ini diperuntukkan bagi masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Sedikitnya 3 truk bantuan telah disiapkan dan akan segera disalurkan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan. Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan solidaritas yang ditunjukkan oleh perusahaan multinasional. Menurut Muzakir, dalam kondisi bencana, nilai kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan. Bantuan ini akan diprioritaskan ke wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat bencana. Sejumlah daerah yang menjadi prioritas penyaluran antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Takengon, Betung, serta Kota Langsa. Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Ya, siapa saja yang nolong kita tetap kita ikhlas, kita terima. Siapa saja, ya, di mana saja. Seperti itu. Mungkin kemana akan disalurkan Pak bantuan ini? Ya, kemana yang dibutuhkan, di yang urgent, yang teruk. Ada di beberapa kawasan seperti Keming, Aceh Timur, Aceh Utara, dan juga Biren, sepertinya ke Takengon dan ke Jabutung dan juga Langsa. Bantuan merupakan hasil penggalangan dana internal perusahaan di 3 negara. Total dana yang terkumpul mencapai 777 juta rupiah. Dana ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pembelian kebutuhan pokok dari penyedia lokal di Aceh, sekaligus melibatkan tim setempat untuk mempercepat distribusi ke lokasi-lokasi terdampak sesuai arahan pemerintah Aceh. Alhamdulillah PT kita upline di UK dan upline di Indonesia dan upline di Malaysia. Alhamdulillah dapat mengumpul wang sejumlah 777 juta rupiah. Ya. Jadi kita dibantu dengan tim-tim di sini untuk membeli barang lokal di sini dan juga terus membantu kita untuk menyebarnya ke tempat-tempat yang diarah oleh Bapak Gubernur. Ya. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak, sekaligus menjadi simbol solidaritas kemanusiaan di tengah ujian bencana yang melanda Aceh. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Besar. Pasokan BBM ke Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah masih terhenti akibat belum pulihnya transportasi darat. Sejumlah SPBU pun tutup akibat tidak ada pasokan BBM sejak banjir bandang 3 pekan lalu. Warga dataran tinggi Gayo terpaksa mencari BBM di tempat lain seperti Pengecer.
Akibatnya harga BBM pada pengecer melonjak hingga beberapa kali lipat. Harga eceran BBM jenis Pertalite mencapai Rp30.000 per liter. Sementara harga Pertamax dijual Rp35.000 per liter. Sementara harga BBM jenis solar mencapai Rp38.000 per liter, terutama di Kabupaten Bener Meriah. Namun pengendara terpaksa membeli BBM pada pengecer meski harganya mencekik. Harga BBM eceran masih tinggi karena BBM dipasok warga secara mandiri dengan memanggul dan berjalan kaki. Satu orang hanya mampu memanggul mulai 25 liter hingga 30 liter saja. Hal inilah yang membuat harga BBM cukup tinggi di Bener Meriah dan Aceh Tengah. Kalau untuk sementara sama kita ada yang 26 kita beli kan, kita jual 30, 35 itu 35 jarang lah kita kan kayak itu kan. Yang penting untuk bantu kawan-kawan masyarakat yang susah untuk mencari minyak apa kan kendaraannya. Kadang banyak kita lihat yang mogok-mogok di jalan gitu kan. Kalau untuk solarnya Pak? Gimana Pak? Kalau untuk solarnya gimana? Seperti apa Pak? Kalau untuk solar memang agak langka sedikit. Memang agak langka, cuman itulah namanya dagangnya, ada yang bawa, ada yang enggak kan gitu. Pedagang terpaksa menjual BBM dengan harga tinggi karena setiap liter dari agen sudah mencapai Rp27.000 per liter untuk jenis Pertalite dan Rp30.000 per liter jenis Pertamax. Warga berharap pasokan BBM ke SPBU kembali lancar agar perekonomian warga normal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bener Meriah. Selain bantuan logistik, para korban banjir di Kabupaten Aceh Timur membutuhkan pengobatan. Mereka mulai terserang berbagai penyakit kulit lantaran lingkungan yang tidak sehat dan mengonsumsi air sembarangan. Namun pengobatan pengungsi banjir terkendala akses dan transportasi, sehingga para tenaga medis harus mendatangi mereka. Gampong Arakundo, Kecamatan Pantai Bidari, merupakan salah satu gampong terisolasi yang sudah berhasil ditembus. Pemkab Aceh Timur membawa sejumlah bantuan makanan dan tenda. Pemkab juga memfasilitasi tenaga kesehatan dan obat-obatan karena banyak korban banjir mengalami sakit. Para korban banjir mengalami batuk, flu, demam, penyakit kulit, serta gangguan pernafasan. Ada juga sebagian rumah ada juga yang rusak ringan dan yang rusak parah. Banjir banyak yang menderita penyakit kulit dan ada yang demam sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Dan alhamdulillah dari sini sudah dibawa tenaga medis dari Kecamatan Sukabumi oleh Bapak Bupati Aceh Timur. Petugas medis selain memberikan pelayanan kesehatan, ia juga mensosialisasikan cara pengobatan masa panik. Apa yang paling banyak, Bang? Gatal. Gatal, apalagi Bang? Sama batuk. Itu diderita oleh anak-anak atau orang dewasa, Bang? Keduanya. Jadi sekarang sudah ada obat lengkap, Bang ya? Ada insya Allah. Iya. Oke, Bang, izin. Ada nanti. Amaludin. Kita membuka layanan kesehatan gratis. Nah, begitu juga teman-teman yang masuk misalnya menjadi relawan kesehatan, kita akan arahkan ke lokasi-lokasi yang memang sangat membutuhkan. Saat ini kita mendeteksi itu penyakit yang muncul pasca banjir ini, gatal-gatal, batuk pilek, demam, ispa, kemudian ini masalah di ibu hamil karena mereka tidak bisa memberi kendala, kemudian susu juga untuk ibu hamil. Para relawan medis dari luar daerah terbuka untuk melakukan pengobatan di Aceh Timur. Pihak pemerintah akan memberikan lokasi yang saat ini sangat memerlukan bantuan medis. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Arus transportasi darat yang menghubungkan Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Tengah yang sempat putus, akhirnya tersambung kembali. Warga bergotong royong membangun jembatan darurat di Betung Atuh Banggalang.
Jembatan darurat dibangun dari kayu dan papan oleh pihak terkait dan warga untuk membuka kembali akses ke seberang sungai. Meski demikian, jembatan darurat ini hanya bisa dilintasi oleh pejalan kaki dan pemotor. Jembatan darurat ini sangat bermanfaat bagi warga karena bisa kembali beraktivitas. Namun, warga berharap agar pemerintah dapat membangun jembatan permanen di desa tersebut. Darurat ini sangat berdampak bagus, dan untuk sementara sudah dilalu lalang kendaraan roda 2. Untuk itu kami harapkan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kembali jembatan ini supaya bisa dilalu lalang kendaraan roda 4. Ini harapan kami sebagai warga Butung Ati Bangkalang. Sementara Pemkab Nagan Raya telah mengajukan pembangunan jembatan Bailey ke pihak terkait guna membuka akses. Sambil menunggu jembatan Bailey, warga membangun jembatan sementara. Memang kita berharap akan segera ada jembatan Bailey. Tapi saya dengar dalam perjalanan dari Riau, mungkin sekitar Rabu sampai ke sini. Tapi menjelang kedatangan Bailey ini, kita juga akan menambah jembatan ini, menambah lantainya. Kita berharap dengan jembatan darurat sementara ini juga bisa dilewati oleh mobil, karena kita akses Aceh Tengah kita berharap lewat jalur ini. Aceh Tengah kan masih terpuruk. Sementara sekarang kalau dengan sepeda motor, saudara-saudara kita dengan Aceh Tengah ini sudah bisa turun ke sini belanja di Nagan Raya. Jika pembangunan jembatan Bailey terwujud, akses transportasi dan perputaran ekonomi masyarakat Betung Atuh kembali normal, sehingga mobilitas antar daerah menjadi lebih lancar. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya.